Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini atau siang hari ini, Kang Hakim sedang berada di Desa Girinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. 1 bulan yang lalu, Kang Hakim pernah berkunjung ke desa ini, ke rumah masa kecilnya almarhum Lord Rangga. Terus juga berziarah ke kuburannya Lord Rangga. Nah, setelah nyampe rumah, Kang Hakim lihat di YouTube, channel YouTube-nya Kompas TV, vlognya Mas Aiman. Ada yang berjudul, salah satu kontennya ya, 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu rumah mewah milik seorang gelandangan. Dan kebetulan lokasinya itu di Desa Girinting. Wah, kata saya tuh, kan saya pernah kesini nih, ke rumah masa kecilnya atau tempat lahirnya almarhum Lord Rangga. Jadi banyak sekali ya di vlognya Mas Aiman juga rumah-rumah mewah berjajar, rumah-rumah mewah yang kosong, yang ditinggalkan para pemiliknya. Dan kebetulan profesi para pemilik rumah mewahnya itu seorang gelandangan atau seorang pengemis di ibu kota Jakarta. Namun para warga di sini tuh nggak mau diwawancara, pada nutupin mukanya teman-teman. Dan Mas Aiman wawancara eksklusif dengan kepala desanya waktu dulu. Namun itu kan 9 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan mungkin udah berubah ya, udah selesai mengemisnya, udah nggak ngemis lagi, dan jadi para pengusaha di kampungnya masing-masing. Oke, yang penasaran dengan kondisi kampungnya, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang nggak bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yuk teman-teman, kita lanjut review atau keliling perkampungannya, karena kebetulan di sini nih, di samping solokan ini banyak sekali rumah-rumah mewah. Bapak misi. Nah, terus tak lupa juga ya bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat atau sedang di perjalanan, kalau misalkan melihat masjid seperti ini, berhenti terlebih dahulu, sholat terlebih dahulu, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Nah teman-teman tuh, bisa teman-teman lihat sendiri kan, itu rumah mewah ya, rumahnya tuh sangat mewah sekali. Desainnya itu seperti apa ya, desain klasik modern seperti itu. Cuman ya bisa teman-teman lihat sendiri, ini rumahnya tuh sepi ya, kosong, kayak nggak ada yang nempatin. Oke, nah ini lagi proses pengerukan sungai. Dan di sampingnya juga sama tuh, ada rumah mewah ya teman-teman, ada rumah mewah. Kalau yang ini ditempatin, kelihatan ada sepeda motornya tuh. Terus di sampingnya ada yang lagi ngebangun. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, hebat-hebat tuh. Dan di gang-gang seperti ini, gang kecil kayak gini nih, banyak banget nih rumah-rumah mewah ya teman-teman, masih banyak lagi. Jalan Brayan Urip tuh, ke ujung sana tuh rumah itu masih pada mewah-mewah, pada bagus-bagus. Terus yang ini nih, yang mungkin pas Kang Hakim datang ke sini juga sampai salpok nih sama rumah mewah yang ini. Ini nggak tahu rumah mewah milik siapa ya. Ya kalau ada pemiliknya, pengen ngobrol atau review langsung rumahnya teman-teman, karena rumahnya itu paling mewah sepertinya ya di daerah sini, di sekitaran sini teman-teman. Bagus banget. Ini baru awal pembukaan loh, baru awal masuk perkampungan. Rumahnya itu pada bagus-bagus, apalagi nanti kita keliling ya ke area perkampungannya teman-teman, ke dalam perkampungan yang ada di Desa Girinting ini. Bagus-bagus rumahnya ya. Di gang kecil ini juga tuh, di ujung tuh kelihatan ada rumah mewah teman-teman.
rumahnya rata-rata 2 lantai semua ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ya, mudah-mudahan ketemu sama warga yang berkenan untuk diwawancarai atau diajak ngobrol seputar kehidupan warga di sini. Sekarang mayoritas usahanya apa? Kalau dulu kan 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu jadi gelandangan atau jadi pengemis di ibu kota Jakarta. Kalau sekarang apakah masih ngemis atau enggak ya? Assalamualaikum Bapak. Maaf nih Pak, ganggu waktunya nih, lagi santai ya Pak ya? Iya. Nah, kebetulan kan tadi tuh saya keliling perkampungan. Kampung di sini terus banyak banget rumah-rumah mewah yang berjajar. Iya. Itu tuh rumah mewah milik siapa sih Pak? Atau pengusaha apa gitu? Ya, biasanya milik ya anak-anak pemuda yang kebetulan kerjanya di luar. Di luar Banyak negeri? sih, ya biasanya Korea, Jepang, Spanyol, pokoknya luar negeri lah. Ada juga dari kalangan orang-orang sini, pengusaha-pengusaha, contoh warteg, ataupun ya kerja di instansi pemerintahan di Jakarta juga banyak. Oh banyak, berarti Iya. banyak yang jadi orang-orang sukses Iya. di kampung ini ya. Iya. Jadi rumah yang berjajar tadi tuh yang di sebelah sana, maaf nggak kelihatan ya, itu teh para pekerja yang ke luar negeri. Iya. Bahkan ada yang ke Eropa Pak. Ada banyak. Terus banyak pejabat-pejabat juga dari sini. Iya, pejabat-pejabat juga banyak. Dan terus yang terkenalnya tuh di sini tuh ada seorang artis ya, Rod Rangga atau gitu, Iya. Sunda Empire, pendiri Sunda Empire di Desa Grinting. Iya. Dan terus juga saya pernah lihat tuh Pak di salah satu channel televisi nasional, Kompas TV, 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, rumah mewah milik gelandangan yang di Jakarta tuh di sebelah mana sih Pak posisinya tuh? Itu sebenarnya bukan gelandangan. Ini untuk meluruskan ya. Itu Iya. sebenarnya salah informasi. Sebenarnya itu milik pengusaha yang dari daerah, maksudnya orang-orang sukses yang dari Jawa ini, khususnya Grinting ini, dia merantau di Jakarta, bukan gelandangan. Sebenarnya dia orang pengusaha, dia punya pengusaha pabrik, dia pengolahan kayak semacam limbah apa sih, kerompongan ya kayak gitu, nanti diproses jadi bahan baku gitu. Bukan gelandangan. Bukan pengemis itu, bukan Bukan. berarti ya. Ya 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu tuh channelnya tuh, Iya. kontennya tuh. Terus wawancara sama kepala desa Grintingnya tuh. Ya, itu sebenarnya nggak kayak gitu. Enggak. Itu sebagian aja orang yang pas ketangkep di sananya itu, pas ditangkap katanya orang-orang sini, sebenarnya enggak. Tapi banyak masih sekarang juga yang masih ke Jakarta kayak gitu, yang ngemis Ya kayak sekarang di Jakarta ada juga cuman udah nggak kayak dulu lagi. Apa profesi kayak gitu enggak sekarang. gitu. Kalau Ya, dulu mah sekarang, banyak. iya. Dulu juga nggak banyak, cuman banyak orang, cuman image-nya katanya mungkin terlanjur udah dibilangin kayak gitu, jadi orang yang ketangkep pas ditangkap katanya orang marah, orang Grinting. Padahal itu orang mana-mana itu cuman ngaku-ngaku aja. Pas ketangkep dia ditanya, pas kebetulan dia gelandang, ditanya katanya kamu orang mana, orang Grinting. Padahal sebenarnya Bukan orang sini. iya, cuman ngaku-ngaku aja. Oke, Kan sih. udah kasus kayak gitu udah dikasuskan itu kemarin di Grinting itu udah banyak. Jangan sekali-kali ngata-ngatain orang-orang Grinting ini orang-orang pengemis, itu nggak benar itu. Salah total berarti ya, salah besar ya Pak ya. Iya. Jangan apa namanya, ngatain sesuatu yang belum kamu lihat sendiri. Berarti pada intinya mah ya Iya. setelah ada pencerahan dari Bapak, meluruskan dari Bapak, di sini tuh banyak pengusaha ya, rumah Pengusaha. mewah yang di vlog tersebut juga itu rumah milik seorang pengusaha. Pengusaha. Namun Coba, pas kebetulan kalau, kosong kalau ya. misalnya nggak percaya, Mm-mm. masuk aja ke rumahnya, terus silakan wawancara situ, wawancara orangnya, kerjanya apa kayak gitu. Enggak mungkin orang pengemis ngumpulin uang sampai jadi rumah mewah kayak gitu, enggak mungkin. Nggak nyampe ya Pak ya. Nggak nyampe. Walaupun banyak yang tertangkap bawa uang puluhan juta begitu ya, Iya. itu Ya paling butuh kelasnya waktu paling puluhan puluhan tahun ya. juta lah, nggak mungkin sampai miliar. Itu bangun rumah mewah kayak gitu dikirain cuma puluhan juta, ratusan juta, itu miliaran. Iya, betul sekali Pak ya. Oke Bapak, makasih ya Pak ya atas waktunya, atas pencerahannya juga. Saya mau lanjut
keliling perkampungannya. Ya silakan tanya-tanya sama orang yang punya rumah-rumah besar itu, ditanyain sekalian itu usahanya apa. Itu kebanyakan ya pengusaha-pengusaha itu, bukan orang sembarangan itu. Setelah mendapatkan pencerahan dari Bapak tadi ya teman-teman, jadi kebanyakan warga di sini tuh ya seorang pengusaha, seorang pekerja ke luar negeri, bahkan sampai ada yang ke Eropa katanya. Nah, di gang kecil kayak gini aja banyak rumah-rumah mewah tuh, bisa teman-teman lihat secara langsung. Ini di gang kecil loh, tapi rumahnya itu pada bagus-bagus, pada mewah-mewah. Depan ada rumah mewah juga ya teman-teman, di sebelah sini samping musola. Gang kecil kayak gini loh, rumahnya tuh pada bagus semua. Jadi ya 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu kejadian yang kayak gitu tuh karena banyak sekali gelandangan atau pengemis yang ketangkap. Pas ditanya ngakunya semuanya bilang dari desa Gerinting ini, padahal itu semua bohong, bukan warga sini asli ya teman-teman. Nah, ini drivernya juga sangat luar biasa nih, istri saya yang bawa motor. Tadi dia yang dibonceng sama saya, yang bikin video, sekarang giliran saya. Rumahnya tuh pada bagus-bagus semua kan, pada mewah-mewah, ya wajar lah, kerjanya di luar negeri semua. Nah, ini kalau di depan sini kalau nggak salah adalah makamnya Lord Rangga ya Bun, bener nggak? Betul. Kuburannya Lord Rangga tuh di depan sana tuh kalau nggak salah. Nah, yang ini nih. Nah, 1 bulan yang lalu Kang Hakim ke sini, ziarah ke sini. Ini adalah kuburannya almarhum Lord Rangga. Oke, kita lanjut perjalanan tuh ke depan sana Bun. Namun sayang ya, rumahnya pada bagus-bagus, pada mewah-mewah, tapi jalannya ya seperti inilah kondisinya. Kalian yang nilai sendiri aja. Hampir semua, mayoritas ya, rumahnya itu lagi direnov semua teman-teman, lagi pada dibangun. Bapak, lurus. Nah, belok di depan di masjid, belok kiri. Lanjut belok kanan ke arah rumahnya Lord Rangga. Rumahnya pada baru semua ya, kayak baru dibangun gitu. Permisi. Sampai ujung jalannya rusak terus ya. Dikira itu cuma sedikit rusaknya. Oh, itu tuh yang lagi dibangun nih. Bagus banget nih kayak rumah itu. Rumah 2 lantai ya. Ini mah beneran kampungnya para sultan. Wah, kecil. Kira tuh besar ya bangunannya. Ternyata bangunannya kecil. Perasaan dari dulu ya, waktu 1 bulan yang lalu kita kesini, benar gak Bun? Hampir semua lagi ngerenov rumah ya, lagi pada bangun rumah. Kalau dulu kan yang sebelah sini ya. Iya, di depan. Nah, kita parkir mobil di sini. Kalau ke rumahnya almarhum Lord Rangga, belok gang kecil ini teman-teman. Namun kita nggak bakal mampir. Nah, ke sana tuh itu rumah masa kecilnya almarhum Lord Rangga. Aduh. Sekedar Bapak mau irigasi perikanan.
di kontennya Mas Aiman saya tuh nggak lihat ya belok kiri. Posisi rumahnya di sebelah mana gitu ya. Bahkan ini mobilnya banyak banget. Mobilnya wuling semua loh. Ya. Ujung buntu. Udah buntu ya, udah parkir lagi berarti. Kalau misalkan udah buntu mah. Oke. Kita lanjut ke sini ya teman-teman. Penasaran nih? Kita ngobrol yuk. Sama Mas yang di sana. Mudah-mudahan berkenan ya. Dan ini semuanya mobil wuling semua tuh. Produser wuling mungkin ya, atau gimana nih? Ah, langsung masuk si Masnya. Mau diajak ngobrol tadinya. Waalaikumsalam. Mas, maaf, kenalin Hakim. Iya. Dari Majalengka. Nggak sengaja datang ke sini tuh lagi keliling rumah-rumah mewah, Mas. Boleh ngobrol bentar, Mas? Oh gitu. Ini mobilnya wuling semua ya, Pak ya? Bos wuling di sini. Tahu, aku nggak tahu mobil itu apa. Oh gitu. Mobil apa sih itu Tosa. Siap, Bapak. Makasih, Pak ya. Iya. Aduh, sendalnya copot lagi ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman, keliling perkampungannya karena Mas yang tadi nggak mau diajak ngobrol. Dia itu langsung masuk ke rumah, nggak tahu malu atau apa ya. Nah ini kaki masuk gang lagi. Gangnya ya cukup lumayan besar di sini mah. Namun ya seperti ini jalannya. Rusak parah. Itu di depan juga masih banyak rumah-rumah mewah ya. Mas. Bu, isi. Tadi kayaknya pernah kesini deh. Tadi lewat sini nggak ya? Waktu bawa sepeda motor. Yuk, Pak misi. Lagi reno, Pak. Mbak misi, Mbak. Tuh banyak yang lagi renovasi rumah, yang lagi bangun rumah dari nol. Terima kasih, Mas. Wow, gerbangnya aja yang bagus ya. Rumahnya kecil. Mbak, maaf Mbak, numpang tanya. Kalau yang rumah mewah milik gelandangan itu di mana sih, Mbak? Yang 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu yang sempat viral tuh? Kurang tahu ya. Kurang hafal. Iya. Ini masih Desa Gerinting kan? Iya. Oh, Desa Gerinting. Kalau balai desanya di mana sih, Mbak? Di sono. Di mana? Di seberang jalan. Iya, kidul. Tuntas kidul. Jadi seberang jalan sana. Enggak, sebelah sini. Oh gitu. Ya antara 200 meter dari jalan raya. Masih tapi posisinya jadi jalan raya. Enggak, udah masuk ke sini. Gang yang itu, yang jalan besar yang itu. Itu gang ini. Oh, berarti saya harus balik lagi ya ke sana ya? Balai desa. Ah. Iya. Siap, Mbah, makasih Mbah ya. Ya sama-sama. Kalau ke sini bisa ke balai desa enggak? Bisa, tapi belok kiri. Belok kiri. Oke, dan di sini banyak sekali yang lagi renovasi rumah. Ya, pada bangun rumah.
Terus tadi saya sempat ngobrol sama Mas yang di depan tuh, penjaga warung, katanya usahanya itu sekarang itu jadi apa, tenaga kerja Indonesia di luar negeri ya, bahkan ada yang di Eropa, bener? Siap, Mbah, makasih Mbah ya. Iya, Lagi apa Mbah ya? lagi nongkrong. Emang bener sih, dari tadi saya keliling-keliling ya teman-teman, nggak lihat rumah yang ada di vlog tersebut atau di video tersebut. Nah, sebelah sini ada rumah mewah ya teman-teman, cuman nggak seperti yang ada di dalam video. Mbah, maaf Mbah, numpang tanya, tahu nggak rumah mewah yang ini nih Mbak? Maaf. Nah, nih. Saya nggak kenal. Saya bukan orang sini. Oh, bukan orang sini. Iya. Oke, siap. Makasih Mbak ya. Ya, sama-sama. Nggak kenal kan? Berarti Mbak beda desa ya Mbak ya? Ya, saya orangnya orang Songgong. Oh, ya makasih. Ya. Lagi apa berarti kesini? Lagi berkunjung Ya, ke rumah saudara? iya. Oke. Nah, ini ada rumah mewah ya teman-teman. Rumahnya sangat bagus sekali, sangat luas banget. Gimana? Yang mana? Oke, siap. Iya, Yang itu yang lagi dipangkas rambut ya. iya. Assalamualaikum Pak, maaf numpang tanya, tahu nggak posisi rumah yang ini nih? Saya kasih videonya Pak ya. Nah, tapi nggak pakai suara ya Pak, cukup lihat aja. Yang judulnya tuh Rumah Mewah Milik Gelandangan. Katanya kan di Desa Gerinting. Mungkin di selatan kali. Di daerah selatan. Iya kali. Oh, masih Gerinting juga. Rumah mewah milik gelandangan. Tapi bukan gelandangan, itu punya apa, anaknya bos bos penggilingan ini plastik. Oh, jadi ini berarti bukan bener, bukan rumah mewah milik gelandangan. Kayaknya lamun kalau ini bener, tapi modelnya kayaknya ini apa bukan sih, kurang jelas ini Mas. Oh, kurang jelas. Coba tarik mundur ya Pak ya. Oke, tarik mundur. Nggak, soalnya modelnya kan di sananya saya nggak merhatiin Pak. Oh, Benar oke, maksudnya. Iya. Jadi kurang hafal posisi rumahnya di sebelah mana. Iya. Oke, siap Bapak. Makasih Pak ya. Iya. Tapi ini benar Pak, itu di sini tuh tapi mayoritas. kalaupun punya dia itu bapaknya penggilingan plastik. Nah kan bapaknya udah meninggal, itu yang nungguin cucunya. Rumahnya kosong berarti. Kakeknya yang penggilingan plastik, anaknya sama jalanin lah, bapaknya mati, dia cucunya. Itu kalau rumah itu. Tapi maaf Pak, Iya. maaf ya Pak ya. Itu tuh emang bener di sini tuh mayoritasnya masyarakatnya itu gelandangan di Jakarta, ngemis kayak gitu. Oh iya, kurang begitu mengerti saya, ya kurang begitu paham. Oh gitu. Soalnya saya kan kadang ini merantau juga kadang. Jadi jarang di rumah, jadi nggak begitu tahu. Nggak begitu hafal. Iya. Tapi kan ada wawancara sama kepala desanya, katanya ya emang benar diakui sama kepala desanya di sini seberapa persen ya, 20 atau 30% emang gelandangan kayaknya tuh, ngemis di Jakarta. Oh. Tapi kalau namanya orang begitu mah bukan dari desa ini aja, dari desa lain juga ya ada. Tapi Ya kalaupun ada ya mungkin nggak seberapa lagi. Cuman kan kampung-kampung lain juga banyak. Kadang juga orang dari daerah lain ditanya pengakuannya dari desa ini, kadang-kadang begitu juga bisa. Tapi sempat dengar nggak Pak, yang di sini, di sekitaran sini, yang gelandangan sampai bisa punya rumah mewah, atau gelandangan yang tertangkap bawa uang puluhan juta kayak gitu? Oh belum pernah dengar saya, belum pernah dengar ya. Oh gitu. Iya belum pernah dengar. Siap, makasih Pak ya. Iya. Makasih atas Oke, waktunya. iya. Maaf ganggu waktu istirahatnya Pak ya. Saya mau lanjut lagi. Berarti ke arah balai desa itu kemana? Ke kelurahan tuh? Dari ini keluar ke jalan terus ambil kanan. Ambil kanan, kelurahan. Iya. Tapi Pak Lurahnya itu masih itu ya, Pak Hartono atau apa itu, siapa tuh? Iya masih. Masih. Siap. Makasih Pak ya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kelurahan aja ya. Soalnya kalau misalkan masyarakat sini ditanya pada bungkam semua, nggak mengakui. Pas videonya mati baru ngobrol panjang lebar seperti yang Bapak saya temuin di gang kecil sana.
Kalau lihat videonya Mas Aiman sih, rumahnya itu yang berada di belakang Kang Hakim ini teman-teman. Yang sebelah sini nih. Nah, yang itu tuh rumahnya. Sekarang banyak yang berjualan di depan rumah tersebut. Nah, emang patokannya itu yang ada tower di sini nih. Kalau 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu di sini tuh belum padat kayak gini. Kalau sekarang udah padat ya teman-teman. Bahkan sepertinya udah jadi pasar. Ibu, maaf, Ibu jualan di sini? Iya. Jualan apa, Bu? Jualan rujak ya, Bu ya? Oke. Nah, ini teman-teman, rumahnya nih persis yang di videonya Mas Aiman. Namun kalau dulu mah belum dipagar, kalau sekarang mah ya udah dipagar dan banyak yang jualan. Bu, kalau ini rumahnya kosong, Bu? Ini ada yang punya. Maksudnya sekarang nggak ditempatin? Ada orang ini konveksian. Oh, sekarang jadi tempat konveksi. Kalau nggak salah 9 tahun yang lalu rumah ini sempat viral ya? Oh, nggak tahu Mas. Oh, kurang hafal. Ibu jualan yang di mana, Bu? Sini. Bu, boleh nggak bikin rujaknya deh, Bu? Satu aja, Bu. Petis apa? Iya, petis nggak apa-apa. Oke, teman-teman, nah ini rumahnya nih, sekarang jadi konveksi katanya. Tuh. Jadi tempat ngejahit kerudung atau apa tuh? Lepis baju gitu ya. Itu tuh tempat jahit baju, Bu, sekarang atau tempat jahit apa, Bu? Konveksi buat bikin apa, kaos apa, pesanan apa segala macam. Oh, gitu. Pemiliknya ada, Bu? Ada, lagi tidur kayaknya. Oh, lagi tidur, lagi istirahat. Udah ganti pemilik mungkin atau gimana ini, Bu? Oh, enggak. Enggak. Masih tetap. Soalnya saya lihat di apa ya video yang 9 tahun yang lalu yang dari Kompas TV tuh. Iya. Pas di rumah Ya, yang rumah, ini. Iya. Rumah enggak, Mas. Yang rumah apa milik gelandangan itu. Yang viralnya itu bener nggak, Bu? Enggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Tapi dulu Ibu tahu waktu viralnya itu, Enggak tahu. waktu ramainya. Enggak tahu. Tadi bilangnya iya. Tadi bilang ya, sekarang. Punya ini, yang punya rumah aja ntar nanya. Oh, gitu. Ngobrol langsung ya, Bu ya. Ini mah istirahat dulu, makan dulu. Siap. Udah lama jualan di sini? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Asli orang sini bukan? Asli orang sini. Asli orang sini. Rumah di mana? Jauh sono. Jauh. Tadi saya keliling kampungnya dari gang sana, Bu, deket Iya. SMA Bulakamba tuh masuknya. Di sana juga banyak rumah-rumah mewah. Iya. Ya nanya-nanya katanya diarahin sini. Saya lihat patokannya itu tower. Iya. Kalau dulu mah belum padat kayak gini ya. Iya, sekarang mah rame ya, Mas. Kak, makan sini apa? Ini bungkus. Dimakan sini aja. Ya, ambil piring ya. Siap, boleh. Wah, lotek. Kita sambil makan lotek. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi masyarakatnya ketika ditanyain masalah video yang 9 tahun yang lalu, semuanya pada ketakutan, semuanya pada bungkam. Ibu aja tadi kan bilangnya iya, pas ditanya yang lebih detail malah bilang nggak tahu atau gimana. Udah deh, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Yang penting rumahnya udah ketemu ya teman-teman. Rumahnya yang di sebelah sini nih. Kalau dulu belum dipagar, sekarang sudah dipagar. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.